الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه صيام وهو يوم التسبيح والتحميد والتهليل والتعظيم فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفر. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin setelah tenggelamnya matahari, kita sama-sama mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara ini sahut menyaut dari benua ke benua yang lain, dari kota ke kota yang lain, dari desa ke desa yang lain, dari rumah ke rumah yang lain. Mengapa kita bertakbir? Karena tidak ada yang bisa mengekspresikan kebahagiaan. Kita baru saja melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu puasa 1 bulan penuh. Untuk menunjukkan kebahagiaan kita bahwa kita sudah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, rasa syukur kita dianjurkan untuk bertakbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di satu sisi kita bahagia. Kenapa kita bahagia? Kita usai saja melaksanakan ibadah puasa sebagai latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Di satu sisi juga kita bersedih. Ucapan takbir Allahu Akbar mengingatkan kita di masa-masa lalu, mengingatkan kita sebuah kampung di mana kita dilahirkan. Ucapan takbir mengingatkan kita kepada manusia yang berjasa dalam hidup ini, ayah dan emak kita. Teringat kita kepada emak dan ayah kita. Alhamdulillah, kalau kita masih ada keduanya, setelah sholat id atau sebelum sholat id, kita nanti bisa bersilaturahmi. Kita cium tangannya, kita kecup keningnya, kita peluk tubuhnya yang mulai rapuh. Begitu juga dengan ayah kita. Merekalah waktu kita masih bayi, masih berwarna merah, ayahlah yang membisikkan kalimat tauhid di telinga kanan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Andai mereka masih hidup, kita meminta maaf kepadanya. Tapi andai mereka sudah berpulang ke rahmatullah, tahun kemarin mungkin masih bersama kita, tapi tahun ini tidak lagi bersama kita. Senyumnya masih terlintas di pelupuk mata kita, nasihatnya masih teriang-iang di telinga kita, tapi kita tidak bisa lagi berjumpa. Hanya utasan doa yang bisa kita sampaikan kepada Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa dan silap ayah dan emak kami. Ma'asyiral muslimin, jamaah
salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kita bahagia, di satu sisi pula kita sedih. Tidak ada yang bisa mengusir rasa sedih ini. Tidak ada juga yang bisa mengekspresikan rasa bahagia ini dengan perbuatan-perbuatan euforia semata. Islam menganjurkan kita ketika kita menggapai kemenangan, maka sama-sama kita mengundangkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudilah kiranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma untuk kita yang hadir. Adapun judul khutbah Idul Fitri pada tahun 1442 Hijriah ini yaitu mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam puasa Ramadan. Ramadan sudah berlalu. Tidak menutup kemungkinan tahun depan masih ada Ramadan. Tapi tidak ada jaminan kita semua yang hadir di sini bisa ikut melaksanakan Ramadan tahun akan datang. Tapi hidup harus kita jalani. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran pertama ketika kita melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan? Yang pertama yaitu dengan melaksanakan ibadah Ramadan, kita merasa kita selalu berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling lama kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa. Kalau salat yang kita laksanakan tadi tidak kurang dari 15 menit selesai. Ketika kita mulai takbiratul ihram ditutup dengan salam, kita merasa kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Segatal-gatalnya kening kita tak sanggup kita menggaruknya. Kenapa? Karena kita berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berpuasa, kita merasakan kehadiran Allah dan kita merasa berada pada pengawasan Allah min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq sampai ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Kita merasa berada pada pengawasan Allah. Makanan itu halal kita makan. Minuman itu halal kita nikmati. Istri yang saat ini adalah istri yang halal, yang sah kita nikahi. Tapi kita tidak berani memakan, tidak berani menyentuh minuman, tidak berani melakukan hubungan suami istri pada bulan suci Ramadan. Mengapa? Padahal itu semua halal, semuanya halal. Ketika Allah yang perintahkan, kita tidak berani. Kita merasa bahwa kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bawalah rasa itu, bawalah perasaan itu ke 11 bulan berikutnya. Kalau seorang pemerintah merasa bahwa dirinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berani korupsi. Kalau seorang suami merasa berada pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sakiti istrinya. Kalau istri berasa berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan buka, ia tidak akan umbar aib saudaranya, aib suaminya. Kalau anak merasa berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala,
dia tidak akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika seseorang sudah melakukan dan merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan selalu berada nyaman, akan selalu berada tenang. Kenapa? Karena setiap saat kita berasa Allah bersama kita. Yang kedua, peduli kepada sesama muslim, terlebih khusus peduli kepada orang yang fakir dan anak yatim. Tadi sudah sama-sama kita dengar bahwa zakat fitrah dan zakat mal di desa ini yang digagas oleh panitia mampu mengumpulkan di atas 30 juta. Mengapa itu lahir? Mengapa itu muncul? Mengapa semangat itu ada pada kita? Karena kita umat Islam dilatih bukan hanya sekedar teori. Terkadang teori itu tidak sesuai dengan prakteknya. Tapi ketika teori sudah dilaksanakan, ketika kita sudah merasakan bagaimana sakitnya kalau tidak ada masuk sesuatu ke lambung, bagaimana sakitnya kalau tidak ada yang dimakan, maka ringan kita menyalurkan bantuan dalam bentuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ringan kita mengeluarkan zakat mal dan zakat fitrah. Kenapa? Karena kita sudah ditempa rasanya sakit tak makan. Dan kita ingatkan kepada anak-anak kita, kita ingatkan kepada tetangga-tetangga kita seluruhnya. Ada pepatah mengatakan, laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id imanuhu yajid. Bukanlah yang dikatakan berlebaran itu dengan pakaian baru, makanan yang lezat-lezat, tapi yang dikatakan dengan berlebaran itu adalah keimanannya bertambah. Hati-hati wahai anak-anakku, hati-hati wahai saudara-saudaraku. Ketika kita makan enak, bagilah kepada tetangga kita kalau mereka ternyata tidak ada makanan. Kalau seandainya kita punya baju baru, anak kita punya 3 helai baju baru, pernah enggak kita terpikir sudah ada enggak yang dipakai anak tetangga kita yang yatim? Jangan-jangan mereka menangis bukan karena ayah emaknya mati. Mereka menangis bukan karena tidak menerima kudrat dan iradat Allah, tapi mereka menangis di hari nan suci, di hari nan mulia ini. Mereka tidak bisa memakai pakaian yang baru. Mereka makan, tapi makanan yang mereka makan tidak senikmat yang kita makan. Kalau ibadah puasa ini berhasil, berarti kita tingkatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, terlebih khusus fakir, miskin, lansia, dan anak-anak yatim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melaksanakan salat Id, di tengah jalan dia melihat pemandangan anak-anak lagi pakai pakaian baru dengan minyak wangi yang harum semerbak. Di tangan kanannya ada makanan yang lezat-lezat. Satu orang anak cewek terpojok kumuh. Ternyata dia tidak pakaian baru, tidak ada di tangannya makanan. Rasulullah menyumuinya dan menjumpainya. Ya banati, wahai anakku tercinta, kenapa kamu tidak pakaian baru? Kenapa kamu tidak pakai wangi-wangian seperti kawan-kawanmu? Kenapa kamu tidak berkumpul bersama kawan-kawanmu? Dia menjawab,
Dia tidak tahu bahwa yang di depannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya mau memakai pakaian baru? Ayah saya ikut jihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gugur sebagai syuhada, meninggal sebagai syahid. Sewaktu ayah saya hidup, ayah belikan saya baju baru. Menjelang solat, ayah pakaikan dan ibu pakaikan kami parfum yang terbaik. Makanan ada, tapi untuk kali ini saya tidak bisa melakukannya karena ayah saya meninggal di medan pertempuran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ini, Rasulullah yang berdiri duduk supaya dia setara tingginya dengan anak perempuan tersebut. Ya banati, wahai anakku tercinta, maukah engkau bapakmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibumu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ia sadar, anak perempuan itu sadar bahwa yang di depannya adalah baginda Rasul. Rasulullah tunda keberangkatannya. Ia pulang ke rumah, ia ganti pakaian, ia berikan makanan terbaik, dan ia kasih wangi-wangian. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Jangan gara-gara penampilan kita yang glamor, jangan gara-gara makanan kita yang nikmat, ternyata kita tidak sadar, kita sudah sakiti, kita sudah iris-iris anak-anak kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan tindakan kita. Ketika ada anak yatim yang menangis, maka pada prinsipnya kita sudah menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, apa yang bisa kita ambil? Yaitu bukalah pintu maaf yang seluas-luasnya. Rasul naik ke mimbar. Pada saat itu tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada petir. Rasul mengucapkan amin, amin, amin. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak melihat apa-apa. Mengapa kamu mengaminkan? Kamu memang tidak melihat. Tadi Jibril datang. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, sudilah kamu mengaminkan doaku. Jibril meminta aku agar mengaminkan doa yang ia sampaikan kepada Allah. Yang pertama, bu'dan liman adraka abawaih. Celaka bagi orang yang berjumpa dengan ayah emaknya, tapi ia durhaka. Celaka, kata Jibril. Apa kata baginda Rasul? Amin. Yang kedua, celaka bagi suami istri yang tidak mau meminta maaf. Amin. Yang terakhir, celaka bagi umat muslim yang tidak mau meminta maaf kepada saudara-saudaranya. Dari itu, supaya ibadah kita, supaya kegiatan yang kita lakukan di Ramadan kemarin, di siang hari kita menahan lapar, di malam hari kita tambah dengan sholat tarawih, dengan sholat witir, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Doa kita di antara dua sujud tadi, Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maafkan aku ya Allah, Allah akan maafkan kita. Ditambah bulan Ramadan, satu Ramadan kita hantam doa, Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Tuhan pengampun, maaf pemaaf, maafkan segala kesalahanku. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa itu kaitannya langsung sama Allah, dimaafkan. Kalau sama manusia tidak bisa. Tidak bisa. Kata Allah, aku maafkan dosamu, tapi dosamu terhadap sesamamu letaknya bukan di istighfar, letaknya bukan di salat tahajud, letaknya kamu harus meminta maaf. Kalau tidak selesai, kalau di dunia ini tidak mau meminta maaf dan memaafkan, ya sudah, tidak jadi masalah. Tidak bisa diselesaikan di dunia, nanti diselesaikan di akhirat. Dicari di mana? Di padang mahsyar. Berkumpullah di sana mulai umat Nabi Adam yang umurnya di atas ratusan tahun, umat Nabi Nuh rata-rata 900 tahun. Berjumpalah di sana, berkumpul di sana. Siapa-siapa orang yang pernah kita sumpah serapah, kita caci maki, kita belum minta maaf, bagaimana cara memaafnya? Berjumpa, tidak ada lagi hukum dunia, pakai hukum akhirat. Caranya, ukhizat hasanatuhu, diambil kebaikan kita. Kalau pernah tangan ini mengusap kepala anak yatim, maka amal ibadah dari pahala mengusap kepala anak yatim itu diberikan kepada orang yang kita sakiti. Oke, selesai. Masuk orang yang kedua yang kita sakiti. Apalagi kalau ada kita melaksanakan sholat sunat, bahkan haji, maka itu akan diberikan. Ternyata masih ada. Bagaimana cara memaafkannya? Amal ibadah tidak ada lagi, pahala tidak ada lagi. Ukhizat sayyi'atuhu, diambil dosa-dosa orang yang kita sakiti, summa turiha pinnar, dicampakkan kita, dan sebab itulah kita dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi untuk mengenai maaf-maafan ini anjuran di dalam Al-Quran, wal afina anin nas. Bukalah pintu maaf yang seluas-luasnya. Mengenai maaf ini sudah dianjurkan, sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu julukannya maksum, dipelihara dari dosa-dosa. Dia tidak berdosa. Kalaupun dia berdosa, Allah ampuni dosanya di masa lalu dan di masa akan datang. Tapi bagaimana Rasulullah menjelang akhir hayatnya, menjelang tutup usianya, ia sampaikan kepada Bilal, ya Bilal, tolong kumpulkan seluruh sahabat-sahabatku. Baik ya Rasulullah. Udah beberapa hari, ada yang mengatakan dalam satu riwayat sudah hampir sebulan Rasul tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dipapah, naik dia ke mimbar seperti ini. Lalu ditanya sahabat-sahabatnya, wahai para sahabatku, apakah aku sudah sampaikan kalimat tauhid bahwa yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang pada saat itu menanti tausiah Rasulullah karena sudah lama tidak berjumpa, semangat mengatakan, sudah ya Rasulullah, sudah. Kalau begitu, kata Rasulullah, sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian semua, aku ingin berjumpa dengan Allah. Menangis para sahabat. Pada saat itu Rasul melanjutkan khutbahnya. Siapa yang ada sangkut pautnya sama saya hari ini, termasuk dengan dain, hutang piutang, saya tidak mau berjumpa dengan Allah kalau ada sangkut paut saya dengan manusia. Sekali ditanyakan, diam para sahabat. Para sahabat bertanya-tanya di dalam hatinya, mana ada hutangmu ya Rasulullah? Kami yang banyak hutang samamu. 2 kali, 3 kali. Ketiga kalinya tampillah seorang sahabat namanya Ukasah. Ukasah, ya Rasulullah, saya minta pendapat kepadamu.
Apakah ini dianggap hutang atau tidak? Kalau tidak, tidak jadi masalah. Kalau seandainya ini dianggap hutang, saya ingin ditunaikan hari ini sebelum engkau meninggal dunia. Apa itu? Sampaikanlah Ukasah. Ya Rasulullah, masih ingat enggak engkau waktu pada peperangan Uhud, engkau ambil cambukmu, engkau ingin meluruskan saf. Pada saat itu pasukan berkuda, engkau pukul punggung kuda. Yang kena bukan punggung kuda ya Rasul, yang kena dadaku ya Rasul. Sakit pada saat itu perasaanku. Bagaimana ya Rasul? Apakah itu termasuk hutang? Iya. Kalau begitu kita selesaikan sekarang. Baik, kata baginda Rasul. Ukasah kembali meminta pendapat. Ya Rasulullah, saya tidak punya cambuk. Dulu memakai cambukmu ya Rasul. Baik. Dibilang sama Bilal, Bilal tolong ambil ke rumah. Di sana ada putriku tercinta Fatimah mengambil cambuk. Setelah diambil, Fatimah bertanya, untuk apa cambuk ini? Untuk menyambut tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin melakukannya? Ukasah. Sampaikan kepada Ukasah, sayalah putri dari baginda Rasulullah yang amat ia cintai. Sekarang tuntut balas ke aku saja. Saya tidak mampu menjawabnya. Ini urusan Ukasah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai masuk di dalam masjid, lagi-lagi Abu Bakar sebagai sahabat senior mengatakan, ya Ukasah, saya adalah orang yang pertama membela Rasul, yang pertama kali masuk Islam, yang tahu suka duka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau tuntut balas baginda Rasul, aku sajalah yang menggantikan. Apa kata baginda Rasul? Duduk ya Abu Bakar. Permasalahan ini adalah tanggung jawabku. Umar bin Khattab marah semarah-marahnya. Ya Ukasah, dulu aku sama sepertimu. Aku dulu sangat benci kepada Rasulullah ini. Jangankan melihat wajahnya, mendengar namanya pun aku tak suka. Bahkan pernah aku berencana untuk memancung kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Ukasah ini adalah preman kelas kakap di masa itu. Sekarang tuntut balaslah kepada aku. Sekarang kamu tidak boleh menyakiti tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, jangan. Jangan. Tidak bisa mengenai ini kamu yang mewakilkan. Ini urusan aku dengan Ukasah. Setelah itu dekat di hadapan baginda Rasul, Rasul di atas mimbarnya. Sekarang laksanakanlah ya Ukasah. Ya Rasul, bagaimana aku mau mencambukmu sementara engkau di atas mimbar? Pada saat itu posisiku di bawah. Rasul pada saat itu badannya yang sudah mulai terasa sakit, minta bantuan kepada sahabatnya karena tak kuat lagi untuk turun, harus dibantu, didudukkan. Setelah itu apa yang terjadi? Ya Rasul, kali ini permintaan saya, waktu engkau cambuk tubuh saya tidak menggunakan baju. Supaya hukum kisos ini adil, buka bajumu ya Rasulullah. Rasul tidak berpanjang-panjang. Sekarang tunaikan, kata Rasulullah. Ya Ukasah, cepat tunaikan, cambuk aku sebelum Allah nanti murka. Apa yang terjadi? Ternyata Ukasah yang sangat cerdas, Ukasah yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia lempar cambuknya, ia peluk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah aku mencambukmu ya Rasulullah, karena aku paham ya Rasulullah, tubuhmu tidak akan disentuh oleh api neraka. Sementara aku sangat takut ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Rasul tersenyum memeluk sahabatnya. Andai kamu ingin mengetahui siapa orang penghuni surga, lihatlah Ukasah. Para sahabat pun memeluk baginda Rasul
Apa yang ingin kita ambil pelajaran? Dosa terhadap manusia tidak bisa dengan maaf, tidak bisa dengan istighfar, harus meminta maaf. Kalau tanpa maaf tak bisa. Berapa kali istighfar? 1000. Jangankan 1000, 1.000.000 kali pun tidak bisa. Kalau dosa berhubungan dengan manusia, cara meminta ampunnya harus dengan memaafkan. Terakhir, nilai-nilai yang harus kita bawa pada bulan suci Ramadan, yaitu menambah ilmu pengetahuan. Kalau di bulan Ramadan kemarin masih ada kita kajian kultum sebelum Isya, kajian setelah subuh, lanjutkan itu. Lanjutkan itu. Para jamaah, kalau kita punya anak 5, kalau kita punya anak 1, bercita-citalah di antara 1 anak itu ada 1 yang kita planningkan menjadi penghafal Al-Quran. Kalau ada 1 desa ini, kalau ada 1 keluarga mempunyai 1 orang anak penghafal Al-Quran, maka ia akan mampu mensyafaatkan keluarganya sebanyak 10 orang. Bercita-citalah memasukkan anak. Kalau misalnya ada 5, 1 masukkan ke pondok. Di sekolah umum sekarang sudah ngeri gitu. Pelajaran agama itu seminggu hanya ada 1 kali pertemuan, dan itu tidak lebih dari 1 jam setengah. Mampu ndak itu nanti menyelamatkan generasi-generasi kita agar ia kenal kepada Allah, agar ia kenal kepada baginda Rasulullah, agar ia tahu hukum fikih, agar ia tahu hukum tauhid dalam rentang waktu hanya 1 jam setengah. Bercita-citalah memiliki anak yang mempunyai hafalan Al-Quran, bukan hanya hafal di kepala otaknya, tapi juga diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupannya. Ini saja yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah Id 1442 di Desa Bangunsari ini yang terbaik di antara sekian banyak khutbah Idul Fitri yang sudah kita lewatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bi fahmihi, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma